Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang pemahaman sebagai capaian belajar UBD pada ruang kolaborasi dengan aspek menjelaskan. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Indah Rada Mailanda, Lilivia Nurul Rizky, dan saya sendiri Siska. Jika siswa dikatakan telah memahami suatu masalah belajar, apabila siswa dapat menjelaskan melalui generalisasi atau prinsip, memberikan contoh fenomena, fakta, dan data secara sistematis, dapat membuat atau memberikan contoh atau ilustrasi. Berikan contoh konkret bagaimana siswa menjelaskan sesuai tema atau mata pelajaran, sesuai bukti siswa telah memahami. Dalam pendidikan, setelah melakukan pembelajaran, diharapkan peserta didik memiliki capaian belajar, yakni kemampuan dan memahami pemahaman baru. Pada desain UBD, dikembangkan pandangan beragam tentang pemahaman meningkatkan melalui 6 sisi, yaitu kemampuan menjelaskan, kemampuan menafsirkan, kemampuan menerapkan, kemampuan perspektif, kemampuan berempati, dan pengetahuan diri. Kemampuan menjelaskan adalah ketika siswa mampu mengungkapkan pengetahuan yang dimiliki, berasal dari pendapatnya sendiri maupun menjabarkan secara rinci, dan dapat membuktikan pengetahuan yang diungkap adalah benar. Aspek menjelaskan ada 3, yang pertama, melalui generalisasi atau prinsip, dan yang kedua, memberikan fenomena-fenomena, fakta, serta data yang benar dan sistematis, dan yang ketiga, membuat koneksi yang mendalam. Berdasarkan artikel dengan judul Analisis Hasil Belajar Matematika Peserta Didik pada Pokok Bahasa Himpunan berdasarkan ranah kognitif taksonomi Bloom kelas 7A di SMPN 14 Jember, dapat dipahami jika guru melakukan analisis terhadap hasil belajar siswanya, guru akan mendapatkan pengetahuan tentang kekurangan serta kelebihan dari siswanya. Aspek menjelaskan termasuk ke dalam C2, yaitu pemahaman. Pada jurnal tersebut dijelaskan bahwa kemampuan peserta didik pada aspek menjelaskan berada pada persentasi 61,7%, yang artinya peserta didik sudah memiliki kemampuan menjelaskan dari pengetahuan apa yang mereka peroleh dengan menggunakan gaya bahasa mereka sendiri, di mana peserta didik sudah mampu menjelaskan konsep irisan dan gabungan sesuai dengan materi yang diberikan. Contoh pada penerapan langsung yaitu pemberian materi stop bullying. Pada layanan klasikal, dapat dilihat bahwa siswa sudah mampu menjelaskan konsep dari bullying itu sendiri. Siswa mampu menjelaskan serta memberikan contoh konkret tentang bullying, membedakan serta memberikan contoh bullying fisik, bullying verbal, serta bullying di internet. Siswa menjelaskan, bullying fisik misalnya saya menendang atau memukul teman karena dia sangat culun, atau saya mengganggu dia saat di kantin. Kalau bullying verbal, saya mengejek fisik teman saya yang gemuk sampai dia menangis. Dan bullying di internet, saya mengujar kebencian dengan memposting atau mengomentari postingan sosmednya dengan kata merendahkan. Untuk melihat keberhasilan materi yang diberikan oleh guru, guru bisa memberikan kuis atau dalam bidang BK sering dikenal dengan LISEC menggunakan format UCA, Understanding, Comfort, and Action, agar terlihat siswa sudah memahami atau belum dari cara dia menjelaskan. Kan jurnal yang telah saya baca, yakni jurnal yang berjudul Dampak Gadget Terhadap Perkembangan Remaja Awal Studi Kasus Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bengkalis. Aspek mampu menjelaskan. Aspek mampu menjelaskan yang terlihat setelah ketika siswa mampu menjawab pertanyaan dan mampu menjelaskan konsep tentang pengaruh gadget terhadap perkembangan remaja. Selain itu, aspek mampu menjelaskan juga terlihat ketika siswa bisa mengingat materi yang dijelaskan oleh guru dan dapat mendemonstrasikan materi tersebut, dan dapat menjelaskan dampak negatif dan positif penggunaan gadget bagi remaja. Untuk meyakinkan guru kembali terhadap materi yang telah diberikannya, guru memberikan asesmen berupa tes tertulis pada seluruh peserta didik. Berdasarkan jurnal karya Yaumil S. dan kawan-kawan, dalam jurnal ilmiah pendidikan matematika yang berjudul Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa dalam Pemecahan Masalah Matematika pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel atau SPLDV ditinjau dari gaya kognitif. Aspek mampu menjelaskan.
Aspek mampu menjelaskan yang terlihat ialah ketika siswa mampu menjawab pertanyaan dan menjelaskan konsep sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV. Siswa mampu menjelaskan dan memberikan contoh konkret SPLDV di penerapan sehari-hari, yaitu misalnya umur kakak adalah 10 tahun dan umur adik adalah 3 tahun. Maka umur kakak adalah variabel X dan umur adik adalah variabel Y. Lalu ketika siswa ditanya tentang SPLDV dan contohnya mereka menjawab harga 4 buah permen A dan 3 buah permen B adalah 2.500. Sedangkan harga 2 buah permen A dan buah permen B adalah 2.900. Berapakah harga 2 lusin permen A dan 4 lusin permen B? Seperti itulah contoh penerapan konsep SPLDV di kehidupan sehari-hari. Untuk meyakinkan guru bahwa siswa sudah benar-benar paham dan mengerti mengenai konsep sistem persamaan linear dua variabel SPLDV, di akhir pembelajaran guru memberikan asesmen berupa tes tertulis atau kuis kepada seluruh siswa. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.